Hai, Assalamualaikum. Aku Rane Naura dan hari ini aku mau cerita tentang 23 hal yang aku pelajari di usia 23. Jadi kalau teman-teman follow Instagramku, sebelumnya aku sudah membuat konten ini di Reels Instagram, di mana aku membagikan 23 hal yang aku pelajari di usia 23 karena aku baru saja berulang tahun yang ke-23. Aku tahu 23 itu usia yang mungkin bagi sebagian orang baru 23 doang, emangnya udah belajar apa aja sih? Which is gak apa-apa kalau ada yang berpikir seperti itu. Tapi satu-satunya intentionku untuk membuat video atau konten ini adalah agar aku bisa menikmati kembali video ini suatu hari nanti. Begitu teman-teman. Dan mungkin bedanya di Reels dan di sini adalah karena di Reels itu waktunya hanya sebentar, 90 detik, aku hanya bisa menyebutkan hal-hal tersebut dengan lebih singkat dan lebih cepat dan lebih padat. Padahal sebenarnya ada hal-hal lain yang ingin ku bagikan, hal-hal yang lebih detail mungkin tentang kenapa sih aku bisa memasukkan value itu sebagai salah satu hal yang ku pelajari, reasonnya apa, dan lain sebagainya. So, India 23 hal yang ku pelajari di usia 23. Yang pertama, kita harus belajar untuk menemukan bahagia di dalam diri kita sendiri. Ini satu point of view, satu value yang menurutku penting banget untuk aku resapi di dalam diri, diubah dari sesuatu yang aku tahu menjadi sebuah aksi nyata. Karena aku memang harus belajar untuk menemukan bahagia di dalam diriku sendiri. Kebanyakan dari kita mungkin terbiasa untuk sebagian dari kita mungkin terbiasa untuk menjadikan patokan standar kebahagiaan itu bergantung pada orang lain. Yang mana standar-standar itu tuh ya kadang tuh kita terlalu gantung lah ke orang lain, kayak gue gak akan bisa bahagia nih kalau gue gak punya pacar, gue gak akan bisa bahagia kalau gue gak punya teman. Padahal walaupun kamu punya banyak teman pun, kamu punya pasangan hidup, tapi ada juga kok yang gak bahagia. Makanya menurutku penting banget untukku terutama agar aku bisa belajar untuk menemukan bahagia di dalam diriku sendiri. Karena we never know what's going to happen di masa yang akan datang. Seenggaknya kalau aku bisa bahagia cukup dengan diriku sendiri, akan lebih mudah untukku untuk menjalani hidup. Yang kedua, mengenali diri sendiri itu gak mudah, tapi prosesnya bikin kamu belajar. Proses mengenali diri buatku memang sudah berjalan begitu lama. Dari mungkin ikut berbagai tes psikologi sejak SD, aku udah pernah ikut tes psikologi dan lain sebagainya. Tapi yang menurutku cukup intens, dimana aku benar-benar willing to know more about me, itu sejak tahun 2021. Dimulai dengan akhir 2020, karena 2020 itu tahun yang cukup berat buatku. Pandemi, terus my father passed away, dan berbagai hal lain yang bikin aku ngerasa dan bertanya ke diriku sendiri, sebenarnya aku ini siapa sih? Nah, kemudian di 2021 awal aku mulai ikut suatu sesi konseling, tapi peer counseling tipenya, dimana di situ aku mulai belajar tentang konsep Johari Windows. Aku juga mulai belajar tentang teori persona. Terus aku juga belajar tentang mengenali trigger dan juga boundaries kita, tentang healthy boundaries. Nah, itu tuh proses itu kemudian berlanjut tuh kayak stepping stone awal banget untuk aku secara lebih detail belajar mengenal diriku. Aku ambil tes talents mapping di 2022. Aku juga ngambil tes psikometri lewat karir kelas yang sedang aku ikuti. Dan setiap proses tersebut membuatku semakin mengenali diriku sendiri, yang mana ternyata aku gak seperti yang kukira di awal.
ada banyak sisi dari kepribadianku yang dan diriku yang bikin aku kaget juga, kayak mikir, ternyata aku punya sisi itu ya di dalam diriku. Oh ternyata aku tuh berbakat juga ya di hal ini. Oh ternyata aku tuh kalau marah kayak gini. Oh ternyata tipe attachmentku adalah seperti ini. Dan berbagai hal lain yang aku pelajari dari diriku, yang memang dalam prosesnya itu sangat-sangat gak mudah, karena ada juga beberapa trait kepribadian dan hal-hal tentang diriku yang setelah aku pelajari ternyata itu sangat gak bagus. Malah mungkin itu adalah sisi red flagku. Yes, aku juga punya sisi red flag. Masing-masing dari kita pasti punya sisi red flagnya sendiri yang kita mungkin sadari dan kita juga tidak. Tapi aku bersyukur karena sekarang aku sudah mengetahui sisi red flagku dan aku sedang berusaha untuk mengimprove-nya. Nah, karena aku akhirnya tahu kalau aku punya sisi-sisi red flag juga, aku sempat denial dong di awal. Aku sempat denial banget ketika hasil psikometriku keluar dan ternyata aku didiagnosa not diagnose ya. Dari hasilnya dikatakan bahwa aku tuh stresnya berat. Kaget gak sih, kayak ketika aku tes psikometri itu tuh aku ngerasa lagi bahagianya, lagi kontennya dengan hidupku, ngerasa cukup dengan apa yang aku jalani, bersyukurnya. Tapi kok ternyata aku stres berat. Denial gak sih di awal? Tapi akhirnya setelah aku belajar berkonsultasi dengan dokter dan juga tim ahli, aku makin menyadari kalau oke, itu adalah kepribadianku, itu adalah diriku. Gak semuanya baik, gak semuanya buruk, dan tentunya aku akan berfokus untuk mengembangkan potensi-potensiku, sembari juga berusaha untuk surprise apa sih istilahnya, menekan dan memperbaiki sisi-sisi yang gak baik dari dalam diriku. That's why mengenali diri sendiri itu gak mudah, tapi prosesnya bikin kamu belajar. Karena aku belajar banyak banget dari proses ini. Yang ketiga, plan well but always prepare for element of surprises. Kalimat ini adalah kalimat yang pertama kali aku dengar ketika sesi pematerian di asrama, dimana saat itu pematerinya salah seorang cutting di kampusku mengatakan hal ini, kalau kita harus plan well, merencanakan dengan baik, karena sebagaimana yang kita tahu, gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Tapi di sisi lain, walaupun kita udah plan well, merencanakan dengan baik, kita harus selalu prepare, mempersiapkan diri for element of surprises, untuk berbagai elemen kejutan yang mungkin terjadi. Karena sebagai manusia, kita hanya bisa berencana, tapi Allah yang akan menentukan hasilnya seperti apa. Element of surprises ini bisa jadi hal yang positif dalam plan kita, mempengaruhi secara positif, impact-nya positif terhadap plan kita, tapi bisa juga negatif. Makanya kita harus selalu prepare ourselves for element of surprises. Kemudian nomor 4, belajar literasi finansial itu penting. Ini aku sepakat banget. Walaupun dari kecil sudah belajar menabung, tapi aku baru belajar lebih detail terkait literasi finansial itu juga ketika kuliah. Aku sempat ikut kelas apa ya sebutannya ya? Pokoknya itu kelas yang diadakan oleh Visipol UGM bekerja sama dengan Finansialku. Apakah itu masuk Merdeka nggak ya? Enggak deh kayaknya, bukan kurikulum Merdeka juga ya. Pokoknya itu kelas publik gitulah yang diadakan oleh Visipol UGM tentang finansial literasi, dan aku belajar banyak di situ. Aku juga akhirnya belajar tentang investasi, mengelola keuangan. Sebenarnya ketika kita punya goal keuangan, goal finansial itu apa yang harus kita lakukan, tentang check up, financial check up dan lain sebagainya. Aku juga belajar tentang literasi finansial di career class, dan di kelas apa ya? Dulu aku pernah ikut kelas Future Mom and Wife Preparation kalau nggak salah di tahun 2021. Karena ya nggak apa-apa, belajar aja. Dan situ aku juga belajar tentang literasi finansial. Makanya semakin kesini aku semakin menyadari kalau literasi finansial itu penting. Walaupun kita masih muda, walaupun katanya ya masih muda, nikmatilah hidup, you only live once.
cepet explore lah banyak hal. Nggak apa-apa uangnya habis, uang masih bisa dicari, pengalaman tuh enggak. Itu benar, ada benarnya, tapi nggak bisa juga dong kita 100% menghabiskan uang kita tanpa mempersiapkan masa depan kita. Karena kita nggak tahu ke depannya kan kita kayak gimana. Kita nggak tahu ke depannya kita tetap bisa seproduktif sekarang atau enggak. Makanya tadi aku bilang, belajar literasi finansial, sorry. Makanya tadi aku bilang, belajar literasi finansial itu penting, belajar mengelola keuangan itu penting, karena kita masih muda, mumpung uangnya belum banyak guys. Walaupun ada juga orang-orang yang udah sukses kayak di usia sekarang, 23-an ini, tapi itu hanya segelintir kecil dari kebanyakan orang. Kebanyakan dari orang-orang seusia kita juga masih struggling, aku juga masih struggling, mungkin kalian juga masih struggling, dan uangnya juga belum banyak. Justru karena uangnya belum banyak, kita belajar buat memanagenya dengan baik, supaya nanti pas uangnya udah banyak, kita nggak bingung dan hilang semua uangnya. Hihi. Terus yang kelima, olahraga. Kalaupun awalnya kepaksa, ya nggak apa-apa. So FYI teman-teman, aku mulai berolahraga secara intens di tahun ini. Mungkin ya sekitar bulan April atau Mei aku mulai yang benar-benar pergi ke gym, olahraga, weight training, ikut kelas dan lain sebagainya. Kalau lagi mager olahraga yang nge-gym atau kelas ya jalan atau berenang dan lain sebagainya. Aku juga belajar tenis, volley, ikut bola juga, dan mencoba beberapa olahraga yang tadinya aku kira aku nggak akan suka ngelakuin itu, tapi ternyata setelah aku awalnya kepaksa buat join kepaksa buat ikut, lama-lama aku ngerasa ih seru juga ya, ih nagih juga ya, pengen lagi ya. Makanya menurutku sekarang olahraga itu ya emang harus dipaksa. Kalaupun awalnya ngerasa kepaksa ya nggak apa-apa, yang penting kita gimana caranya kita bisa nemuin keseruan di dalam olahraga itu sendiri, olahraga yang kita pilih. Walaupun in my case aku harus lebih banyak ke weight training karena goalku adalah fat loss dan weight loss. Dan yep, olahraga, tetap olahraga lah guys, apapun olahraga yang kalian pilih, yang penting jangan sampai hidup sebagai orang dengan sedentary lifestyle. Itu aku dulu, ditambah dengan aku mungkin yang tiap orang kan metabolismenya beda, dan untuk aku cepet banget naik berat badan ketika nggak ngapa-ngapain, yang kadang bikin aku iri juga sama orang-orang. Tapi ya sudahlah, sekarang aku sudah menerima hal tersebut, dan ya aku harus tetap olahraga, kalian juga ya. Terus nomor 6, jadi teman-teman, aku tuh punya alergi dingin yang mulai muncul ketika pandemi. Jadi kalau udah malam kayak sekarang, aku suka bersin-bersin sendiri dan melar-melar sendiri. Jadi so sorry. Mari kita lanjut. Bentar. Oke, mari kita lanjut kembali. So sorry for the inconvenience. Jadi kita lanjut tadi sampai nomor 6, sematkan diri untuk ngabarin keluarga. Yes teman-teman, ketika kita di usia sekarang ini kan kita udah mulai hektik, kayak mulai kerja terus hektik gitu ya. Terus kadang aku juga suka lupa ngabarin keluarga. Bahkan mungkin kadang bisa jadi update status tapi gak ngabarin orang rumah. Astagfirullahaladzim. Makanya ini reminder juga buat aku, sempatkan diri untuk ngabarin keluarga. Apalagi dengan sekarang sangat mudah untuk ngabarin keluarga. Kirim pap aja ke WA group dan lain sebagainya, itu udah bisa ngabarin keluarga. Kita lanjut. Nomor 7, nyatanya kita emang harus effort untuk menjaga relasi pertemanan. Sepakat. Effort guys. Walaupun ada pertemanan yang gak perlu effort banyak ya, jenis pertemanan, tapi kebanyakan itu kita emang harus effort lah, seenggaknya sekali-kali nanyain kabar teman. Ya, ini reminder lagi buat aku, karena jangan sampai kita akhirnya ngerasa gak nyaman
terus akhirnya merasa asing dan akhirnya hanya menjadi penikmat story, padahal dulu kita pernah tertawa bersama. Kita lanjutin. Nomor 8, kamu gak pernah terlalu tua untuk belajar hal baru. Ini penting banget teman-teman. Ketika kita, banyak yang mikir ketika udah lulus kuliah itu berarti kita udah berhenti belajar, stop. Kan kita udah lulus kuliah, kecuali kalau lu mau lanjut S2 baru tuh belajar lagi. Padahal menurutku yang namanya belajar tuh harusnya gak pernah berhenti, dan gak ada istilah terlalu tua untuk belajar hal baru. Banyak orang yang baru belajar alat musik di usia 50 ke atas, baru belajar berenang, baru belajar olahraga baru, atau baru belajar ngedit, baru belajar ngomong di depan kamera, dan lain sebagainya. Dan kayaknya itu no excuse berarti buat kita yang masih usianya 20-an, buat aku yang masih usianya baru aja 23, untuk ngerasa terlalu tua untuk belajar hal baru. And aku sudah mencoba mempraktikannya dengan tadi. Aku belajar tenis, aku belajar memainkan alat musik, aku belajar bahasa baru lewat Duolingo, walaupun ya masih pemula semua. Terus nomor 9, kalau capek ya istirahat. Kalau capek istirahat. Jangan sampai kalian tuh dengan segala hustle culture yang ada di para anak muda sekarang, terus kalian tuh memaksakan diri padahal kalian tuh tubuhnya udah memberikan sinyal-sinyal kalau kalian butuh istirahat. So, if you're tired, take a rest. Kalau capek, istirahat teman-teman. Lanjut. 10. Kita gak belajar dari pengalaman, tapi dari merefleksikan pengalaman. Aku lupa, aku pernah baca ini di mana. Ini quote dari salah satu orang di internet. Ini originalnya bahasa Inggris, terus ditranslate gitulah ke bahasa Indonesia di tulisan tersebut. Ini bikin aku mikir cukup lama sih ketika baca quote-nya. Karena ya juga ya, banyak orang yang mungkin sebenarnya sudah usianya berumur ya. Kita kan selalu menganggap, oh kalau orang yang lebih tua dari kita pasti dia itu lebih bijak, lebih wise dan lain sebagainya karena pengalamannya sudah banyak. Tapi ada juga orang-orang yang seharusnya sudah lebih bijaksana karena pengalamannya tadi udah banyak, tapi kok kita ngerasa orangnya gak se-wise itu ya, orangnya kok gak sebijaksana itu ya dengan pengalaman dia yang harusnya banyak. Menurutku itu terjadi karena tadi mungkin pengalamannya udah banyak, tapi dia gak pernah merefleksikan pengalaman tersebut. Makanya itu menjadi reminder juga buat aku, walaupun aku mencoba berbagai hal, mengalami berbagai hal, kalau aku gak mencoba mencari lesson learn-nya apa dari setiap hal yang aku alami, pengalaman tersebut, ya aku gak akan belajar. Aku gak akan belajar dan bisa jadi jatuh di lubang yang sama. Makanya belajarlah dari merefleksikan pengalaman. Nomor 11, banyakin minum air mineral. Minum air mineral guys, walaupun aku tahu sekarang banyak banget minuman-minuman kekinian, boba, Thai tea, kemudian es teh pun ada berbagai jenisnya sekarang, minuman yang base-nya susu, kopi berbagai base, brown sugar coffee, caramel macchiato, coffee berbagai jenisnya, yang fusion drink dan lain sebagainya, yang itu enak, seger, manis, dan ya pokoknya enak banget lah buat kita minum. Tetap usahakan untuk cukupi kebutuhan air putih. Dalam konteks ini bukan susu ya air putihnya, ini air putih yang air mineral H2O. Terus 12, kamu harus bisa berdiri di atas kaki kamu sendiri. Yes, kamu harus bisa berdiri di atas kaki kamu sendiri. Artinya adalah kamu harus bisa berdaya tanpa menggantungkan diri ke orang lain. Bukan berarti kita gak boleh minta tolong orang lain, dan kita gak boleh membantu orang lain, karena kita adalah makhluk sosial ya. Tetap dong kalau mau saling membantu itu harus, tapi maksudnya adalah kita gak boleh gantungin nyenderan mulu ke orang lain. Kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita harus bisa berdaya, karena kamu udah gede. Kamu kan udah harusnya gak sembunyi lagi di ketek orang tua lu kan. Gitu. Terus nomor 13, udah lakuin aja dulu. Ini reminder yang sering banget ku katakan ke diriku sendiri, karena Rania Naura adalah orang yang suka overthinking. Aku
mempertimbangkan banyak hal untuk mencoba sesuatu, terutama ketika itu konteksnya lebih ke yang personal decision ya. Ketika aku mau daftar kelas ini atau aku tuh pingin beli barang ini, itu aku mikir, tapi atau aku pengen mencoba hal ini, aku tuh mikir tapi mikirnya lama banget, karena kayak aku mikir, duh sayang nggak ya uangnya, duh aku berani nggak ya, aku bisa nggak ya. Nah biasanya ketika aku mengalami hal tersebut, aku suka bilang, udah lakuin dulu aja now, coba, you never know if you never try, seperti tulisan yang ada di footernya buku Sidu ya, buku Sidu atau Kiki ya, pokoknya itulah, you never know if you never try. Jadi ya udah, coba aja dulu. Terus 14, rayakan hal-hal yang kamu alami, kegagalan ataupun keberhasilan. Yes, kita tuh sering dan hampir selalu merayakan keberhasilan kita, tapi kadang kita nggak merayakan kegagalan kita, seakan-akan ya udah gagal, lu kan gagal ngapain dirayain. Padahal menurutku kegagalan itu juga perlu dirayakan, karena aku percaya kalau keberhasilan itu adalah hasil dari menghabiskan jatah gagal yang ada. Jadi seharusnya ketika kita gagal, berarti kan kita sedang lebih dekat pada keberhasilan kita kan. Jadi harusnya kita juga rayakan kegagalan, karena ketika kita gagal pun kita udah melewati sebuah proses, yang mana proses itu juga harus kita hargai loh teman-teman. Terus nomor 15, be kind to others. Yes, be kind to others. Jadi baik ke orang lain itu nggak sulit kok. Kita tuh nggak pernah tahu apa yang orang-orang sedang alami atau seseorang sedang rasakan. Apalagi di sekarang nih, mungkin teman-teman tahu banyak banget berita S-word yang jujur itu bikin aku sangat sedih, karena kok makin banyak ya kejadiannya. Kok seakan-akan tuh sangat mudah orang untuk take mudah dalam artian sekarang tuh makin gak banyak, karena tadi makin banyak ya. I know decision untuk akhirnya sampai orang memutuskan untuk dia S-word itu gak mudah, pasti pertimbangannya banyak, tapi nyatanya frekuensinya makin banyak di dalam waktu yang berdekatan, di dalam rentang usia yang sama, anak-anak kuliah. Itu sedih banget buatku. So we need to always be kind to others. Kadang kita nggak tahu, mungkin aku juga salah ucap, aku minta maaf kalau aku pernah salah ucap, karena kadang hal yang menurut kita bercanda doang, bercanda itu nggak bercanda buat orang lain. So be kind to others. 16, jangan FOMO. Yes, itu udah period, jangan FOMO guys. Kalau kalian emang nggak suka, nggak harus ikut. Kalau emang ada pada nonton konser terus kalian nggak pingin nonton konsernya, ya udah nggak usah diikutin. Nggak usah ngerasa fear of missing out dari hal-hal yang sedang dijalani anak-anak muda sekarang seumuran kalian. Sok bijak ya. 17, belajarlah untuk menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Be mindful. Selain merayakan keberhasilan dan merayakan kegagalan, keberhasilan tadi yang kita rayakan juga nggak harus keberhasilan gede kok. Celebrate the small wins. Kalian berhasil melakukan hal-hal kecil, itu juga sebuah keberhasilan. Jadi hargailah hal-hal kecil yang terjadi dalam hidup kamu. Ketika seseorang ngasih kamu permen, itu tuh udah suatu hal yang harus kita syukuri kan. So we need to be mindful. Kita harus lebih sadar terhadap apa-apa yang terjadi di sekitar kita, apa yang kita rasakan, apa yang orang lain mungkin lakukan, dan lain sebagainya. Kemudian 18, ini udah 23 menit, tapi kita lanjutin aja ya, nanggung banget. 18, sepi gak sama dengan kesepian. Yes, sepi adalah kondisi, kesepian adalah perasaan, dan walaupun kita sendiri, kita belum tentu ngerasa kesepian. Kayak aku sekarang, aku sedang sendiri tapi aku tidak kesepian, karena aku ngerasa nyaman dengan diriku sendiri yang ada dalam kesendirian ini. So it's okay teman-teman, ketika kita bertumbuh dewasa sekarang ya, adulting proses ini, kita tuh akan semakin sering menemukan diri kita ternyata berjalan sendirian di jalan ini. Dan itu nggak apa-apa, bukan berarti orang-orang nggak peduli dari kita, nggak peduli ke diri kita, tapi emang nyatanya gitu. So you need to be comfortable enough with yourself untuk kamu akhirnya tahu kalau sepi nggak sama dengan kesepian. Terus nomor 19, istirahat yang cukup, begadang nggak sekarang itu. Yes, waktu kita SMP tuh kita tuh suka ngerasa, aku sendiri sih,
Aku dan teman-teman SMP ku suka kayak ngerasa keren gitu loh kalau bisa begadang di atas. Mungkin anak-anak tuh kayak bisa begadang sampai jam 1, jam 2. Itu tuh kayak orang yang kayak, ih keren banget lu bisa begadang, gue jam 10 udah tidur, kayak gitu lah. Padahal ternyata seiring dewasa, seiringnya sekarang udah 20-an up, aku cuma pengen istirahat guys. Aku gak pengen begadang. Udah jangan begadang. Kalau punya waktu tidur, tidur aja, rehat gitu. Terus nomor 20, belajar buat bilang tidak akan sangat ngebantu kamu. Ini juga banyak yang memberikan nasihat ini, apalagi untuk orang-orang yang cenderung untuk menjadi people pleasure atau yes man ya. Ketika kita belajar bilang tidak, katanya kita tuh sama dengan belajar untuk lebih menghargai diri kita sendiri, karena itu akan membantu kita untuk lebih dekat dengan apa yang kita inginkan. Karena ketika kita bilang mengiyakan ajakan seseorang misalnya, itu sama saja dengan kita mengorbankan waktu kita kan. Kita memberikan waktu kita untuk orang itu, waktu, tenaga, energi, dan lain sebagainya. Nah, bukan berarti juga kita jadi egois dan selalu nolak ketika orang minta tolong atau ngajakin, tapi sebaliknya kita maunya orang-orang itu ngikutin kita aja. Itu juga gak gitu. Tapi ya belajar bilang tidak, kayak oh maaf gue gak dulu, skip dulu, maaf aku nanti aja deh, aku gak ikut dulu, dan lain sebagainya. Kita harus belajar hal tersebut. Kemudian nomor 21, jangan lupa berbagi. Berbagi apapun itu. Berbagi gak sesulit itu. Mungkin teman-teman ada yang suka nonton konten-konten orang-orang berbagi di Instagram, di YouTube, dan lain sebagainya. Itu gak sesulit itu loh. Bahkan nih, sedekah paling simpel apa? Sedekah paling simpel adalah senyuman ke saudara sesama muslim. Dan enggak cuma ya, senyum kepada orang lain itu adalah sedekah. Walaupun ya kalau cewek ya hati-hati juga ya, jangan asal senyum-senyum, karena kadang tuh senyum dikit serba salah sih kalau cewek. Tapi ya intinya bersikap ramah ke orang lain itu kan juga udah suatu kebaikan. Mau ngajarin orang lain, share ilmu dan lain sebagainya, itu juga suatu kebaikan. Terus nomor 22, orang yang tepat bakal datang di waktu yang tepat. Aku sudah bilang ini berkali-kali, walaupun sebagai mote solo alias orang yang jomblo dari lahir sepertiku, ini kayak hal yang terlalu digaung-gaungkan dan terlalu terlalu berharap gitu ya. I don't know what's going to happen in the future, tapi ya seenggaknya sekarang aku percaya hal tersebut. Orang yang tepat akan datang di waktu yang tepat. Kalau waktu yang gak tepat, berarti bukan dia orangnya. Dan yang terakhir, 23, selama kamu masih hidup, jangan pernah berhenti belajar. Yes, aku sepakat banget. Ini tuh inline sama value nomor berapa ya tadi ya? Value nomor 8, kamu gak pernah terlalu tua untuk belajar hal baru. Karena itu, selama kamu masih hidup, cobalah untuk terus mengisi gelas kamu. Kosongkan kembali gelasnya, dipindah, isi dengan ilmu baru, pengalaman baru. Dan itu gak cuma pengalaman dari orang-orang yang kamu anggap lebih di atas kamu, tapi juga orang-orang yang ada di sekitar kamu. Mungkin ada orang-orang yang secara status sosial dalam tanda kutip ya, kayak orang bilang, oh mereka tuh ada di bawah kamu, tapi kalian tuh juga bisa belajar kan, dari siapapun dan dimanapun, dalam bentuk apapun itu bisa belajar. So itu dia 23 hal yang aku pelajari di usia 23. Aku harap Rania Naura di masa yang akan datang, ketika kamu menonton ini, semoga 23 value ini tidak hanya nyangkut di pikiranmu, tapi sudah diubah menjadi sebuah aksi yang nyata yang kamu lakukan di esok hari nanti. Semoga kamu tetap semangat ya semangat ya Rania Naura, Rania atau Naura, terserah mau manggil siapa. So that's all from me. Aku tahu banyak sekali orang yang sudah membuat video semacam ini, tapi itu gak apa-apa, karena like I said before, my only intention is only to make a digital memory for myself to watch in the future. So that's it. Thank you. Wassalamualaikum. Bye bye.